Yang pertama, untuk para peserta diharapkan untuk mute ya, agar tidak mengganggu jalannya proses webinar. Kemudian untuk peserta yang ingin bertanya, boleh silakan tulis di kolom chat dengan mengetik pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu dilanjutkan oleh pertanyaan yang akan dituliskan. Kemudian diharapkan untuk peserta stay sampai akhir, karena kita akan ada foto bersama ya, dan juga ada hadiah menarik juga. Nah, untuk hadiahnya sendiri akan kami jelaskan. Kita ada total uang tunai sebesar Rp1.000.000, dan itu ada 2 golongan pemenang ya nantinya. Untuk pertanyaan terbaik, kita akan ada 5 pemenang, salah satunya 100.000 satu orang. Kemudian untuk pemenang kuis, itu akan dapat uang tunai Rp250.000 untuk pemenang pertama, kemudian Rp150.000 untuk pemenang kedua, dan juga Rp100.000 untuk pemenang ketiga. Baik, kalau seperti itu masuk ke pembacaan rundown. Saya akan share screen untuk rundown webinar kita pada pagi hari ini. Baik, ini untuk rundown kita di pagi hari ini, jam 10 sampai dengan jam 10.10 merupakan pembukaan. Kemudian di jam 10.10 sampai dengan 10.35 merupakan materi pertama dari Dr. Andri Reza, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, magister kesehatan, yaitu kiat-kiat sehat di bulan puasa untuk penderita diabetes. Kemudian di jam 10.25 sampai dengan jam 10.50 merupakan tanya jawab sesi yang pertama. Materi kedua di jam 10.50 sampai dengan jam 11.15, yaitu kiat-kiat sehat di bulan puasa untuk ibu hamil yang akan dibawakan oleh Dr. Berlan Budiman, spesialis obstetri ginekologi. Di jam 11.15 sampai dengan jam 11.40 merupakan tanya jawab sesi 2, di jam 11.40 sampai dengan jam 11.50 merupakan kuis, dan diakhiri oleh penutupan di jam 11.50 sampai dengan jam 12. Baik, langsung saja ke materi. Dokter Andri sudah tergabung, dokter, punten. Ya, sudah. Baik, dokter, terima kasih dokter atas waktunya dan kesempatannya, sehingga hari ini dokter bisa memberikan materi kepada kami mengenai kiat-kiat sehat berpuasa untuk penderita diabetes. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan membacakan CV dari dokter Andri Reza terlebih dahulu. Baik, Dr. Andri Reza Rahmadi, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, magister kesehatan, menyelesaikan pendidikan dokter umum pada tahun 1997 di FK Unpad Bandung. Kemudian beliau melanjutkan magister kesehatan, lulus pada tahun 2003 di UGM Yogyakarta. Lanjut spesialis penyakit dalam, lulus tahun 2008 dari FK Unpad Bandung, dan beliau menyelesaikan konsultan reumatologinya pada tahun 2013 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan dokter spesialis penyakit dalam. Dan juga beliau bertugas sebagai konsultan reumatologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Beliau juga aktif di organisasi IDI, PAPDI, IRA, Pralmuni, Prosi, dan IPS. Baik, kepada Dr. Andri Reza, waktu dan tempat, kami persilakan dokter. Terima kasih Dr. Ilona sebagai moderator atas waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Rumah Sakit Bina Sehat yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya akan mencoba share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat? Ya, kita mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Ya, sudah terlihat slide-nya? Sudah, dokter. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Ya, saya akan membawakan judul dari presentasi saya, yaitu kiat-kiat sehat berpuasa. Nah, sebentar. Untuk penderita diabetes. Ya. Apa yang dimaksud dengan diabetes? Ya, jadi kita semua mungkin sudah sering mendengar ya, diabetes itu apa. Eh, dan ini juga pasien diabetes ini ternyata rakyat Indonesia termasuk populasi yang cukup banyak ya di Indonesia itu diabetes. Berbeda dengan di negara-negara lain ya. Nah, itu nanti akan kita lihat mengapa Indonesia angka diabetesnya itu cukup tinggi ya. Jadi untuk diabetes itu sebetulnya terjadi karena tubuh atau badan kita tidak mampu mengambil gula ke dalam sel untuk melakukan aktivitas berupa energi ya. Jadi gulanya itu dia tidak masuk ke dalam sel, dia hanya ada di luar sel ya. Jadi di luar sel itu di mana? Yaitu di dalam darah ya. Maka di darahnya itu kadar gulanya dia akan tinggi ya. Jadi gulanya dia beredar terus ke sirkulasi tubuh, tapi dia tidak mau masuk ke dalam sel. Jika tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan organ. Nah, kenapa gula darah ini dia tidak mau masuk ya? Yang pertama karena kadar hormon insulin ya. Jadi kadar insulin yang rendah ya. Jadi insulinnya sedikit karena sel-sel beta pankreas atau sel-sel yang ada di dalam tubuh yang memproduksi insulin itu dia ada kerusakan. Nah, selain kerusakan ternyata dia juga penyebabnya adalah resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Jadi sebetulnya insulinnya cukup. Kemudian eh, gulanya juga sebetulnya di dalam darah tinggi, tapi dia tidak mau masuk ke dalam sel karena ada kelainan di reseptor yang ada dalam sel tersebut ya. Jadi sel-selnya itu dia tidak mau memasukkan insulin karena ada resistensi dari reseptor ya, reseptor di dalam sel. Ini juga yang menyebabkan kadar gula darahnya itu tinggi ya, beredar di dalam darah terus tinggi gitu ya. Ini ya jadi setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang kadar insulinnya rendah, tapi ada juga tadi yang kadar insulinnya tinggi, tapi dia hanya beredar terus ya, tidak mau masuk ke dalam sel. Jadi insulinnya juga tinggi. Ada yang hipoinsulin, jadi insulinnya rendah. Ada juga yang hiperinsulin atau yang insulinnya tinggi. Jadi ada dua macam, tergantung dari orang. Nah, yang ciri-ciri dari yang insulinnya tinggi itu biasanya pasiennya itu baru ya, pasiennya baru terkena diabetes, tapi dia eh, biasanya gemuk ya, gemuk. Nah itu insulinnya tinggi, gangguannya di reseptor. Sedangkan kalau yang insulinnya itu rendah, biasanya orangnya kurus ya. Jadi berbeda antara diabetes yang gemuk dan diabetes yang kurus ya. Iya, kemudian mohon maaf ya, ini slide saya. Ya, mohon maaf, ini slide-nya tidak mau ini bergerak. Saya ulangi lagi ya. Bentar. Ya, apakah dari panitia boleh membantu untuk share Hidup. dari presentasinya? Karena di saya slide-nya tidak bergerak.
Iya, slide berikutnya. Ya, kita lanjutkan di sini tentang tadi ya, sebetulnya apa fungsi dari gula darah ya? Kenapa tadi ada gula darahnya tinggi dan tidak mau masuk ke dalam sel? Nah, itu nanti akan kita lihat seperti apa fungsi dari gula darah sendiri ya. Ya, slide. Ya, jadi gula darah itu adalah sumber dari energi ya. Jadi energi itu diperlukan metabolisme untuk menggerakkan organ-organ yang penting ya, untuk menggerakkan sel-sel otot, sel-sel saraf, sel jantung, sel paru-paru, sel otak ya. Jadi itu kita harus mempertahankan kadar gula darah yang fisiologis yang normal ya. Di mana kadarnya itu antara 60 sampai 150 kadar gula darah yang normal. Sehingga ini sangat penting ya, kita mempertahankan kadar tersebut pada orang yang normal. Ya, slide. Ya, sebetulnya apa yang terjadi pada tubuh saat berpuasa? Ya, slide. Nah, ini kalau pada orang yang normal, dia berbeda dengan pada orang yang diabetes ya. Pada orang yang normal, itu dengan kadar gula darah kurang dari 250, kalau dia puasa 12-16 jam, maka gula darahnya akan turun, ya, akan turun di dalam darahnya, dan tubuh dia langsung mengambil cadangan gula di liver atau di hati. Ya. Jadi livernya dibersihkan dari cadangan gula ya, ini pada orang yang normal ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 16 jam, maka tubuh menggunakan cadangan gula dari lemak atau protein ya. Jadi lemak dan protein atau dari otot ya. Sehingga nanti lemak dan ototnya juga akan terpakai untuk energi kalau puasanya lebih dari 16 jam ya. Kalau kita itu ada makan sahur ya, makan sahur itu kan jam 4 pagi, kemudian buka puasa jam 6 sore ya, maka ini puasanya itu tidak lebih dari 16 jam ya. Jadi kita cukup sebetulnya untuk mempertahankan kadar gula darah hanya dari cadangan di hati saja. Nah, ini halnya berbeda di negara-negara lain ya. Di negara lain tuh kadang-kadang ada yang sahurnya itu jam 2 pagi, tapi buka puasanya jam 10 malam. Jadi sangat pendek ya, tapi puasanya itu tinggi panjang ya. Jadi sahurnya itu pendek waktunya ya. Jadi baru-baru buka puasa tiba-tiba udah harus sahur lagi. Nah, itu mungkin juga jadi lebih panjang. Nah, itu akan digunakan gula darah dari cadangan lemak dan otot ya. Nah, sedangkan pada pasien-pasien dengan diabetes, di mana kadar gulanya lebih dari 250, maka itu sumber energi yang ada di liver atau di hati itu tidak cukup, sehingga dipergunakan langsung cadangan di lemak dan otot. Nah, dengan penggunaan cadangan di lemak dan otot, maka akan menghasilkan racun. Jadi, racun-racun akan dikeluarkan ya, namanya keton ya, sehingga dia menjadi asam darahnya. Kalau dia bertumpuk dalam jumlah yang cukup banyak, maka akan terjadi keracunan ya, keracunan tubuh. Tapi jangan takut pada pasien-pasien yang diabetes yang kadar gulanya terkontrol. Nah, ini hal ini tidak terjadi ya. Jadi yang penting kadar gula darahnya itu bisa terkontrol dengan cara makan obat-obatan secara teratur ya. Jadi harus teratur menggunakan insulin atau obat atau yang bisa mengontrol kadar gula darah ya. Ya, baik, slide. Nah, apakah pertanyaannya diabetes itu aman untuk puasa? Ya, slide. Nah, pada dasarnya
pasien-pasien diabetes yang kadar gula darahnya itu terkontrol, dia aman ya berpuasa, boleh melakukan puasa. Tapi dia harus mengetahui tanda-tanda bagaimana dia tanda-tanda kalau misalnya dia ada masalah ya. Jadi kalau misalnya ada masalah maka dia harus buka puasanya. Nah, itu nanti kita akan lihat sebetulnya masalahnya apa saja ya. Nah, puasa sendiri sebetulnya dia dapat menurunkan kadar gula darah ya, jadi mengontrol penyakit diabetes ya. Jadi lumayan cukup bagus puasa itu. Nah, ini kadar gula darahnya itu kalau untuk yang puasa, gula darah puasanya tidak boleh di bawah 80 ya. Jadi dipertahankan itu antara 80 sampai 126, sedangkan gula darah 2 jamnya itu dipertahankan antara 80 sampai 180 atau sampai 200 ya. Kalau yang diabetes kadang-kadang kita pertahankan kadar gula darahnya agak lebih tinggi ya, karena kadang-kadang dia suka lemas ya. Jadi gampang hipo, nanti gampang hipoglikemi ya, kadar gula darahnya terlalu rendah. Jadi ambang batas kadar gula darah yang punya diabetes itu kadang-kadang dia lebih tinggi dibandingkan kalau yang tidak tidak diabetes ya. Kemudian siapa saja juga yang tidak diperbolehkan untuk puasa ya. Nah, ini ada pasien-pasien yang demam tinggi. Jadi yang kalau tidak demam tinggi masih boleh ya. Kalau yang demam tinggi jadi jangan ya, jangan berpuasa ya, karena mungkin ada infeksi. Karena pasien diabetes itu gampang kena infeksi karena daya tahan tubuhnya kan dia akan berkurang ya, karena proses kekebalan tubuh di dalam badan seorang pasien yang diabetes itu dia berkurang, jadi gampang infeksi. Jadi dia kalau yang tidak demam tinggi boleh. Kemudian insulinnya tidak boleh dosis yang terlalu tinggi ya. Kalau dosisnya terlalu tinggi ya kita takutkan hipoglikemi ya. Hipoglikemi ditambah puasa kan. Jadi insulinnya dosisnya tinggi ditambah puasa, takutnya pasiennya jadi hipoglikemi, malah pasiennya menjadi tidak sadar. Kemudian pasien-pasien yang sudah ada gangguan fungsi ginjal dan liver. Nah, itu kalau fungsi ginjal dan livernya masih baik ya, itu masih boleh untuk berpuasa. Tapi yang sudah penyakit ginjal kronis misalnya, penyakit liver kronis, nah itu tidak diperbolehkan ya. Nah, ini kita bisa periksakan nanti dari pemeriksaan ureum kreatinin dalam darahnya dan pemeriksaan dari air kencingnya ya. Atau juga pemeriksaan SGOT, SGPT pada darahnya tadi untuk melihat fungsi liver. Nah, ini kalau fungsi ginjal dan livernya baik, maka dia diperbolehkan puasa. Kemudian fungsi-fungsi organ yang lain seperti organ vital yang lain, misalnya otak atau jantung ya, itu juga tidak ada gangguan, baru boleh berpuasa ya. Tapi kalau ada gangguan kita harus berhati-hati karena nanti takutnya malah lebih menyebabkan masalah ya, pada saat berpuasa. Ya, baik, slide. Nah, ini ada pasien-pasien diabetes yang sebaiknya tidak melakukan puasa ya. Jadi pada pasien-pasien diabetes yang tipe 1, tipe 1 itu apa? Tipe 1 itu yang dari faktor keturunan ya. Ciri-cirinya dia usianya muda sekali ya, dan gula darahnya tinggi sekali dan membutuhkan insulin. Nah, itu biasanya tipe 1. Kemudian tubuhnya kurus ya. Atau pasien diabetes tipe 2 yang gula darahnya tidak terkendali ya. Misalnya pasiennya gula darahnya 700 ya, ada yang sampai 700 ya kalau tidak terkendali. Nah, itu kita tidak sarankan untuk berpuasa ya. Jadi harus terkendali tadi pada rentang yang stabil gitu ya. Atau dia menggunakan dosis insulin yang cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya dosis insulinnya cukup tinggi, kita agak riskan juga kalau kita perbolehkan pasien untuk berpuasa karena kita takutkan hipoglikemi ya. Atau pasiennya diabetes kemudian hamil ya. Hamil juga dia salah satu tanda bahwa pasien diabetes ini kita tidak anjurkan untuk berpuasa karena nanti kasihan janinnya juga ya. Janinnya juga kasihan, takutnya juga nanti
hipoglikemi atau karena makan obat ya. Jadi kita tidak anjurkan untuk pasien-pasien yang hamil yang diabetes. Atau pasiennya lansia ya, lansia yang sulit memahami komplikasi yang mungkin timbul ya. Jadi lansia itu kadang-kadang suka lupa makan obat ya. Jadi obatnya udah diminum, katanya dia tadi pagi kok kayaknya belum makan obat, terus jadi minum obat lagi ya, jadi minum obatnya double. Nah kalau double itu kan gawat ya, jadi mungkin nanti dia jadi bisa hipoglikemi ya, kalau hipoglikemi nanti dia bisa pingsan ya, bisa pingsan, bahkan lebih ini lagi nanti lebih parah lagi ya, mungkin pingsannya lama gitu ya kalau yang hipoglikemi. Atau lansia kadang-kadang suka lupa ya, tadinya nah kayaknya udah minum obat padahal belum. Nah itu juga sama ya. Jadi lansia itu harus selalu diawasi oleh pengawas minum obat ya. Obat-obatannya itu harus disimpan pada tempat-tempat yang bisa kita cek gitu apakah ini tadi sudah minum atau belum. Itu lansia memang populasi yang khusus ya. Atau pasien-pasien diabetes yang lain yang tidak boleh untuk berpuasa yaitu yang sudah pernah mengalami hipo ya. Jadi sudah lebih dari 2 kali hipoglikemi. Jadi suka keluar keringat dingin atau bahkan pingsan ya. Itu juga kita tidak anjurkan untuk berpuasa. Apalagi misalnya hipoglikemi atau hiperglikeminya dulu selama bulan Ramadan ya, selama puasa yang sebelumnya. Itu juga tidak kita anjurkan ya. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi yang mempunyai penyakit penyerta ya, nah, seperti penyakit jantung, ginjal, hipertensi, liver tadi ya, yang tidak boleh juga kita anjurkan untuk berpuasa karena ditakutkan ada nanti masalah pada organ-organ yang vital tadi ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Ya, baik. Selanjutnya, slide-nya. Nah ini. Kalau gula darahnya masih tinggi pada orang-orang yang diabetes yang gula darahnya masih tinggi ini kita tidak anjurkan untuk berpuasa ya. Karena apa? Karena penggunaan cadangan energinya nanti akan diambil dari lemak ya. Dan nanti akan menghasilkan racun tadi, racun di dalam darahnya nanti akan tinggi ya. Sehingga nanti kalau kadarnya makin lama makin tinggi, ini juga efeknya juga pasiennya bisa pingsan kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kalau gulanya terlalu tinggi itu bisa pingsan juga ya. Nah ini nanti racunnya juga tinggi. Atau kadar gula darahnya juga yang terlalu tinggi ini juga tidak diperbolehkan sehingga nanti kalau gula darah tinggi itu kan nanti bisa ini ya bisa bikin pipisnya menjadi lebih sering ya. Jadi cairan yang keluar itu menjadi lebih banyak sehingga nanti pasiennya malah terjadi dehidrasi ya. Jadi pada orang-orang yang gula darahnya tinggi itu cairan yang ada di dalam tubuhnya malah dikeluarkan ya dari badannya. Jadi lewat kencing sehingga pasiennya dehidrasi kalau yang gula darahnya terlalu tinggi sehingga yang gula darahnya tinggi tidak diperbolehkan untuk berpuasa dulu ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Ya, slide selanjutnya. Kemudian bagaimana tips berpuasa dengan aman pada pasien-pasien diabetes ya? Nah, ini pada pasien-pasien diabetes tadi harus memperhatikan ya kadar gula darahnya tadi ya. Kemudian harus memperhatikan obat-obatannya, kemudian harus memperhatikan tadi apakah ada komorbid atau penyakit-penyakit penyerta pada organ-organ yang vital tadi ya, ada jantung, paru, liver, ginjal ya. Kemudian pasiennya juga harus tetap aktif ya, aktif secara fisik ya. Jadi masih tetap melakukan juga olahraga ringan. Yang harus dihindari adalah olahraga yang terlalu berat ya. Jadi kalau olahraganya terlalu berat tidak diperbolehkan. Nah, kita ada biasanya senam diabetes ya, itu diperbolehkan ya. Kita juga yang diabetes juga harus menghindari ini ya, menghindari olahraga pada saat akhir-akhir puasa atau 1-2 jam sebelum buka puasa itu juga harus dihindari. Kemudian olahraganya juga dapat dilakukan setelah makan atau berbuka puasa atau tarawih ya. Nah, kegiatan tarawih juga masih diperbolehkan pada pasien-pasien yang diabetes untuk memberikan manfaat karena dapat mempertahankan aktivitas dari badannya ya, yang diperlukan juga untuk kesehatan badannya ya. Ya, slide. Nah, untuk pengaturan makanan,
Nah, gini kita lihat makanan orang-orang yang diabetes tentunya kan akan selalu berbeda dengan orang-orang yang tidak diabetes ya. Pada orang-orang diabetes kita harus mengatur bahwa kadar karbohidrat yang diperlukan itu harus lebih rendah ya. Karena apa? Karena karbohidrat nantinya akan menjadi gula darah. Jadi makanan-makanan harus kita anjurkan untuk membatasi karbohidrat ya. Jadi karbohidratnya boleh makan nasi, tapi misalnya nasinya dibatasi ya. Misalnya kalau pada pasien-pasien diabetes itu kita menyebutnya satu cangkir gitu ya pada saat makan itu satu cangkir atau satu kepalan tangan ya. Satu kepalan tangan itu kadar karbohidratnya. Nah, misalnya pasien tadi makannya nasi ya. Nah, kita anjurkan tidak makan lagi karbohidrat dalam bentuk yang lain ya. Jadi jangan nasinya dicampur dengan kentang ya, karena kentang itu karbohidrat. Kemudian jangan dicampur dengan mie ya, mie juga karbohidrat. Jangan dicampur dengan bihun, bihun juga karbohidrat ya. Kemudian nanti takjilnya misalnya, takjilnya itu jangan makan makanan juga yang tinggi gula ya. Misalnya tadi mau kolak gitu ya. Nah, itu kan kolak ada gula merahnya, ya itu juga akan jadi gula juga nanti menaikkan gula darah juga ya. Jadi kita anjurkan yang tidak mengandung manis-manis ya. Atau karbohidrat dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk akar-akaran tadi ya. Selain kentang tadi mungkin kalau misalnya gulanya bukannya itu dari ubi ya, kadang-kadang ada takjil dari ubi ya. Nah, itu juga jangan terlalu banyak ya karena itu juga karbohidrat. Kemudian dari talas, kemudian juga eh, dari akar-akaran yang lain ya, itu juga harus kita hindari. Atau misalnya bentuk nasi dalam bentuk yang lain ya, misalnya lemper atau lontong ya, itu juga sama, lemper lontong juga bentuknya nasi. Atau yang bentuk kering ya, misalnya ranginang ya, ranginang itu juga bentuknya nasi ya. Atau tadi keripik kentang ya, keripik kentang juga jadinya karbohidrat lagi. Nah, itu juga dianjurkan jangan sampai karbohidratnya terlalu tinggi pada pasien-pasien yang diabetes. Ya. Nah, ini sebaiknya pada saat buka puasa kita berikan kira-kira 50% kebutuhan energi seharinya ya. Jadi sebelum sholat maghrib makanannya bisa makanan ringan, tapi hindari yang manis-manis tadi ya. Kemudian sudah sholat maghrib baru bisa kita berikan makanan utamanya sebesar 40% ya. Kemudian nanti makan yang lainnya itu makan utamanya diberikan lagi pada saat sahur. Kemudian kita bisa berikan lagi sesudah sholat tarawih sebesar makanan ringan 10% ya. Jadi jumlah energinya sama seperti bila tidak berpuasa. Jadi ini kita berikan dengan cara menghindari juga makanan-makanan yang bisa meningkatkan gula dan mengatur dengan frekuensi yang lebih banyak, tapi dengan porsi yang tidak terlalu besar ya kita berikan. Ya, slide. Nah, ini contoh dari pengaturan menu ya. Misalnya tadi kurma ya. Kurma boleh takjilnya kurma atau buah-buahan ya. Buah-buahan juga harus dipilih yang ini ya, buah-buahan yang tidak meningkatkan kadar gula darah. Jadi yang meningkatkan kadar gula darah itu buah-buahan yang cukup manis ya, misalnya pisang itu meningkatkan gula darah, mangga yang manis juga meningkatkan gula darah. Kemudian lengkeng, kemudian anggur itu meningkatkan gula darah. Jadi yang aman itu buah-buahan contohnya adalah semangka, melon, belimbing ya, jambu air, bangkuang. Nah, itu yang banyak airnya yang tidak berasa manis ya. Itu lebih aman. Kemudian kalau kurma memang manis jadi tidak dianjurkan untuk terlalu banyak makan kurma juga ya pada saat takjil. Boleh satu atau dua ya. Kemudian susu boleh, susu diabetes khusus ada sekarang ya, banyak susu-susu yang khusus diabetes dari produk-produk yang ditawarkan ya dari susu-susu yang ada sudah beredar ini. Jadi susu khusus diabetes yang kadar gulanya itu manisnya itu tidak menggunakan gula yang bisa menaikkan kadar gula darah ya. Jadi itu juga boleh takjilnya seperti itu. Kemudian untuk makanan berbuka boleh nasi ya. Nasinya tadi ditakar, kemudian boleh
lauknya ikan, boleh ayam, boleh daging, boleh telur, ya. Kemudian boleh tahu, boleh tempe, boleh sayuran, tadi ditambah buah-buahan lagi boleh. Jadi ini makanan berbuka, ya. Jangan terlalu banyak juga tadi karbohidrat atau karbohidratnya double-double tadi, ya. Kemudian setelah tarawih boleh lagi diberikan lagi snack, ya, snack yang rendah gula atau jus buah-buahan yang tidak tinggi kadar gulanya. Kemudian bisa juga diberikan lagi susu, ya. Nah, untuk makan sahur bisa juga tadi seperti makanan berbuka, ya. Nasinya yang ditakar, kemudian bisa juga tadi ikan, ayam, kemudian daging, telur, ya, tahu, tempe, sayuran masih boleh, ya. Kemudian bisa juga menjelang imsak ditambah lagi puding atau buah. Nah, jadi ini contoh dari pengaturan menu untuk yang diabetes yang bisa kita aturkan untuk pasien-pasien yang diabetes, ya. Nah, ya, slide. Nah, bagaimana cara mengatur jadwal minum obat, ya? Jadi pasien-pasien diabetes itu juga harus selalu rajin minum obat, ya, karena obat-obatan juga sangat penting yang harus selalu tetap diminum, ya. Karena kalau tidak diminum maka nanti malah gulanya akan tinggi. Kalau gulanya tinggi tadi yang kita lihat bisa pasiennya banyak pipis jadi dehidrasi, ya. Atau mungkin tadi malah tadi timbul racun-racun tadi, ya, di dalam tubuh kita, ya. Nah, ini jenis obatnya yang golongan sulfonylurea, ya, contohnya glibenclamid, Daunil, Glucodex, Glucovas, Glimepirid, ya. Itu ya diberikannya 1 kali sehari sebelum sarapan, misalnya dia 1 kali saat berbuka, ya. Jadi kalau misalnya yang dikasih obat-obatnya 1 kali, baiknya itu saat berbuka, ya, diberikannya. Kalau yang diberikannya 2 kali, maka sahur dan buka, ya. Jadi dianjurkannya sahur dan buka. Kemudian kalau yang 3 kali, nah ini yang 3 kali biasanya kita jarang, ya, kalau yang jenis-jenis sulfonylurea itu, karena kita takutkan hipo, ya. Jadi kalau yang 3 kali biasanya saat sahur, saat berbuka, dan malam sebelum tidur. Nah, itu tapi kita tidak anjurkan untuk 3 kali, ya, untuk golongan obat ini, karena takut hipoglikemi. Kemudian untuk yang golongan ini biguanid, ya, metformin, ini sering kita berikan 3 kali sehari, ya. Jadi ini pentingnya dia diberikannya pada saat makan, ya. Jadi kalau 3 kali, 1 sahur bisa 2 buka, atau 1 sahur 1 buka, ya, boleh, ya. Atau ada yang 850 mg, 1 sahur 1 buka juga bisa, ya. Jadi ini yang 2 kali. Ini metformin ini lebih aman dibandingkan dengan obat yang sulfonylurea tadi, karena jarang menimbulkan efek hipoglikemi, ya, pada obat-obat yang ini. Ya, slide. Kemudian untuk insulin, ini juga sama insulin, ya. Insulin itu juga sama, ada yang diberikannya 1 kali, ada yang diberikannya juga setiap kali akan makan, ya. Kalau misalnya yang 1 kali itu biasanya suntikan yang insulin yang long acting, ya, itu diberikan misalnya diberikannya kalau yang biasa kita anjurkan yang insulin yang long acting itu kan sebelum tidur, ya. Tapi kalau puasa itu kita anjurkan disuntik sore hari menjelang buka puasa. Jadi pas mau buka gitu, ya, baru disuntik. Ada obatnya, ada Lantus contohnya, Levemir, ya, Insulartat, Humulin N, Samsulin gitu juga punya, ya, di Bina Sehat ada juga. Kemudian ada juga bisa juga kita disuntikannya malam hari seperti biasa, ya. Jadi kemudian kalau yang 2 kali, yang 2 kali ini misalnya tadi yang short, ya, yang short acting biasanya. Jadi dia lebih cepat dia bikin gula darahnya turun kalau yang short acting itu. Jadi makanya kita harus berikannya pada saat sudah ada makanan berat, ya, makanan utama. Misalnya tadi kan buka puasa dulu, ya, buka puasa itu jangan dulu dikasih insulin, ya, karena nanti takutnya mau sholat maghrib tiba-tiba ngedrop, ya. Jadi pada saat habis maghrib tadi mau makan baru kita kasih insulinnya, ya. Pas makanan utamanya sudah ada di depan mejanya itu, pas sendoknya sudah mau menyuap, ya, karena dia akan menyebabkan penurunan gula darah yang cukup cepat, ya.
Jadi ini bisa puasa dengan disuntikan yang short acting itu 2 kali pagi dan sahur ya. Ini bisa juga dosisnya dikurangin sepertiganya atau dikurangin setengahnya ya untuk dosis-dosis insulin ini. Jadi kita juga harus menilai kira-kira pasiennya ini kalau kita suntik dengan dosis sekian itu akan drop tidak gulanya ya. Tapi kalau misalnya dosisnya dia yang short acting, biasanya memang dia sudah terbiasa dengan dosis seperti itu ya untuk dosis makannya itu ya. Ya, slide. Nah, kita harus perhatikan juga tanda-tanda bahaya yang harus kita perhatikan untuk pasien-pasien diabetes ya pada saat puasa. Nah, bahayanya yang pertama adalah hipoglikemi ya. Jadi kalau tadi misalnya lupa minum obatnya ya, pasien lansia udah makan obat, makan lagi gitu obatnya. Nanti dia jadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu kalau kadar gula darahnya kurang dari 60. Jadi bisa berkeringat, gelisah, gemetar, berdebar ya, atau sampai kejang atau pingsan, penurunan kesadaran ya. Nah, ini caranya kalau ada keringat dingin langsung buka puasa ya, minum air gula, air manis ya, dan menghentikan obat diabetesnya. Kemudian yang bahaya yang kedua adalah ketoasidosis nih, tanda-tandanya lemas, muntah, kram otot, nafas berbau aseton, kesadaran menurun. Nah, ini kalau ini harus langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, ini harus diperhatikan tanda-tanda ini. Slide. Nah, ini jadi puasa harus dibatalkan jika kadar gula darahnya rendah sekali, kurang dari 70, atau tinggi, ya, lebih dari 300. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak beser, lebih dari 300, ya masih diperbolehkan. Ya. Jadi lihat tanda-tanda dari dehidrasinya. Ya. Jadi ini harus juga diperhatikan kadar gula darahnya. Ya, slide. Jadi sebagai kesimpulan, maka untuk pada pasien-pasien yang diabetes yang akan berpuasa harus mempersiapkan diri dulu ya sebelum berpuasa. Tadi pengaturan pola dietnya, kemudian aktivitasnya, kemudian juga cara berbuka ya, cara berbuka dan cara sahurnya dan penyuntikan obat-obatnya, insulinnya atau obat-obat yang diminumnya ya, dan tetap harus selalu kontrol ke dokter untuk memeriksakan kadar gula darah, pengaturan dosis obat, dan menghindari komplikasi-komplikasi tadi ya. Jadi harus diperhatikan. Ya, slide. Ya, saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Andri Reza, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, magister kesehatan atas ilmu dan materi yang telah diberikan. Jadi untuk penderita diabetes tidak perlu ragu lagi untuk berpuasa, asal tahu kiat-kiatnya ya dokter ya. Dan jika ada keraguan atau ada yang ingin ditanyakan, tidak perlu sungkan untuk langsung konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Bina Sehat. Baik dok, kita mulai saja untuk sesi tanya-jawab ya dokter. Sebentar. Baik. Sesi tanya jawab akan dibuka sampai kurang lebih 15-20 menit ya dok, sampai sekitar jam 11:05. Saya izin cari dulu untuk pertanyaannya dokter. Baik, ini pertanyaan pertama ada dari Ananda Pratama untuk Dr. Andri Reza, dok. Selamat siang, dokter. Izin bertanya, tadi disebutkan kriteria pasien diabetes yang diperbolehkan berpuasa dan beberapa di antaranya memerlukan pemeriksaan lab. Kira-kira waktu yang baik untuk memeriksakan kriteria tersebut kapan ya, dok? Jaraknya sebelum memulai puasa? Terima kasih, dokter. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kita biasanya periksakan pasien untuk diabetes itu pada saat dia kontrol terakhir sebelum memasuki bulan puasa ya. Jadi pasien-pasien diabetes itu kan termasuk pasien-pasien kronis ya, di mana pasien kronis biasanya kita jadwalkan untuk pemeriksaan dalam jangka waktu 1 bulan 1 kali ya. Jadi baik itu di klinik dokter spesialis ataupun di PPK 1 ya,
di vaskes tingkat pertama biasanya kita ada pemeriksaan khusus juga pasien diabetes ya. Nah, biasanya kita memeriksakan 1 bulan 1 kali karena dia termasuk pasien kronis ya. Begitu juga kalau ada program khusus di vaskes 1 ya, seperti misalnya untuk pasien-pasien diabetes itu biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Maka untuk pasien-pasien yang diabetes kita periksakan dalam 1 bulan sebelum puasa, kita harus sudah perhatikan dan kita sudah harus berikan edukasi ya kepada pasiennya pada saat 1 bulan sebelum memasuki bulan puasa. Jadi itu biasanya kita sudah jadwalkan untuk pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial, kita sudah periksakan juga urinnya untuk melihat apakah ada masalah di fungsi ginjal, kreatininnya, dan juga kadar SGPT-nya ya, untuk melihat adanya gangguan dari fungsi liver. Ya, mungkin begitu. Baik, terima kasih dokter. Lanjut ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ada pertanyaan dari Rani Nur Oktavia dari Garut, bertanya untuk dokter Andri, apakah benar yang mempunyai penyakit diabetes harus makan nasi yang dingin, dan apakah ada nasi khusus seperti nasi putih ataupun nasi merah untuk penyakit diabetes dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, memang nasi itu berhubungan dengan diabetes ya. Jadi, sudah diteliti dalam jurnal internasional bahwa pada populasi orang-orang yang pemakan nasi, ternyata diabetesnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bukan pemakan nasi ya. Jadi Indonesia itu termasuk masyarakat yang senang memakan nasi ya. Ternyata nasi itu indeks glikemiknya cukup tinggi ya. Jadi dia begitu dia makan langsung menjadi gula di dalam darahnya gitu pada pemakan nasi. Nah, memang ada nasi-nasi khusus ya, ada nasi-nasi khusus diabetes ya. Sekarang juga sudah banyak yang sudah dipasarkan ya, nasi-nasi yang khusus diabetes. Termasuk salah satunya tadi yang nasi merah tadi ya. Nasi merah juga ternyata dia indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan kalau nasi putih ya. Jadi dia bisa kita berikan pada pasien-pasien diabetes untuk menjaga supaya gula darahnya tidak terlalu naik. Kemudian kalau tadi nasi dingin atau nasi panas, memang saya di kepustakaan di luar itu saya tidak mendapatkan apakah ada perbedaan kalau dia nasinya dingin atau panas ya. Tapi kelihatannya sih sama ya, dia indeks glikemiknya. Jadi baik itu nasi yang panas atau nasi yang dingin itu masih sama kalau dari jenis nasi yang sama. Tapi kalau misalnya yang nasi merah, nah itu memang sudah ada penelitiannya bahwa memang indeks glikemiknya cukup rendah. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi kita masyarakat Indonesia ini banyak makan nasi, jadi memang harus bisa mengurangi konsumsi nasi kelihatannya ya. Demikian dok. Baik dokter. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya dok. Izin dok, dari Welianti Susi Mariani menanyakan pada dokter Andri, ada 2 pertanyaan dok. Yang pertama, jenis obat diabetes apakah yang disarankan diberikan kepada pasien diabetes yang ingin berpuasa? Kemudian apakah puasa dapat menyembuhkan gula darah dokter? Ya, baik. Jadi pada pasien-pasien diabetes itu kadang-kadang kita bisa menganjurkan juga untuk pertama mengatur dietnya tadi ya. Jadi kalau kita bertemu pasien diabetes pertama kali, pasien baru ya, pasien diabetes yang baru, biasanya kita pertama kali menganjurkan dulu pasien untuk mengatur kadar dietnya ya. Jadi tadi misalnya nasinya dikurangin ya, nasinya dikurangi. Itu bisa nanti kadar gula darahnya menjadi normal kembali kadang-kadang ya. Jadi itu seperti itu bisa normal kembali dan kita bisa tidak memberikan obat apa-apa, cukup dengan aktivitas tadi ya, olahraga, kemudian mengatur makanan itu kadar gula darahnya bisa menjadi normal. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah diabetes, memang kalau kita anjurkan untuk berpuasa juga sebetulnya juga bisa menurunkan kadar gula darahnya asal tadi ya menunya tidak tidak ini ya tidak banyak tidak kadar karbohidratnya tidak tinggi gitu ya pada saat dia berbuka atau pada saat dia
makan sahur ya. Jadi kalau misalnya pada saat berbuka atau makan sahurnya segala macam dimakan, misalnya makan kolak pisang, kemudian makan buah-buahan yang manis, nanti pas buka karena dia balas dendam mungkin nasinya jadi setumpuk ya, makan nasinya setumpuk. Nah itu juga tetap saja dia kadar gula darahnya akan tetap tinggi gitu ya. Jadi agak susah kalau pada pasien-pasien yang seperti itu. Tapi kalau misalnya memang diatur, tadi sudah ditakar, ya, kadar gula darahnya ditakar, menghindari yang manis-manis, itu bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah. Makanya pada pasien-pasien yang diabetes yang pengguna insulin, pada saat puasa itu kadang-kadang kita menurunkan dosis dari insulinnya ya supaya tidak terjadi hipoglikemi tadi ya. Jadi kita mengantisipasi juga. Jadi memang tidak selalu sama dari pasien tiap pasien ya. Kalau pasien yang senang makan ya, jadi balas dendam habis buka gitu, habis buka puasa ya, ya akan tinggi juga dia kadar gula darahnya. Tapi kalau pasiennya yang disiplin, dia mengatur porsi makannya, tentunya juga ini akan bisa menurunkan kadar gula darahnya. Ya demikian. Baik, terima kasih dokter. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya dok ya, biar tepat di jam 11 dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Nelly di Bandung, bertanya kepada dokter Andri, untuk pasien yang baru terkena diabetes usia 55 tahun, kemudian menjaga makanannya, dan setelah 6 bulan kemudian gula darahnya turun menjadi di bawah 100. Apakah harus tetap minum obat dokter? Ya, baik. Terima kasih Ibu nih pertanyaannya. Jadi memang tadi seperti saya sudah katakan ya, jadi pada pasien-pasien diabetes yang baru ketahuan gula darahnya tinggi, memang bisa dianjurkan dulu melakukan diet ya, tadi menghindari yang manis-manis, mengurangi porsi karbohidrat, kemudian berolahraga. Nah, itu harapannya dia kadar gula darahnya tidak akan turun tanpa diberikan obat ya. Jadi harapannya demikian. Nah, memang kalau misalnya tadi Ibu baru diketahui pada usia tua ya, kadar gula darahnya meningkat, itu kita akan mencoba dulu diet dan mengatur aktivitas olahraganya. Dan biasanya kalau dengan diet dan aktivitas dia tidak masih gula darahnya masih tinggi, kita akan tambahkan obat ya. Kemudian kita akan observasi dalam setiap bulan ya. Dalam setiap bulan biasanya kita akan periksakan kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darahnya dia menurun, mendekati normal atau sudah normal, maka kita akan mencoba untuk mengurangi dosis obat ya. Sedikit-sedikit kita kurangi dosis. Kalau memang gula darahnya tidak meningkat dengan dikurangi dosis, mungkin nanti di kemudian hari kita bisa memberhentikan obatnya. Jadi obatnya kita berhentikan, tetap mengatur dietnya, tetap olahraga, aktivitas, dan sambil kita juga tetap memantau kadar gula darahnya. Karena memang ada juga pasien-pasien yang tadinya sudah baik ya dietnya, kemudian sudah tidak minum obat, olahraga juga baik, jadi kadar gula darahnya stabil. Tetapi di kemudian hari ternyata dia gula darahnya naik kembali karena kebiasaan makannya jadi berubah ya, jadi sering banyak makan lagi, olahraga juga nggak mau ya. Nah itu juga bisa berubah, yang tadinya bagus tiba-tiba bisa tinggi, jadi tetap harus dipantau setiap bulan untuk supaya kadar gula darahnya juga terpantau pada pasien-pasien yang memang sebelumnya gula darahnya diketahui mulai meningkat ya. Ya seperti itu, Dok. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir ya dokter dari Ira kepada dokter Andri, apakah penderita diabetes boleh mengkonsumsi vitamin penambah imun? Terkait tadi yang dijelaskan dokter, kalau pasien diabetes beresiko mengalami penurunan sistem imunitas. Kalau boleh, apakah ada resiko kalau mengkonsumsi vitamin tersebut untuk pasien diabetes? Bagaimana dokter? Terima kasih dok. Ya baik Ibu. Jadi memang pasien-pasien diabetes yang sudah lama ini jadi ada penurunan dari fungsi imun ya, jadi gampang kena infeksi. Makanya kita harus jaga-jaga diri ya, jaga-jaga diri. Misalnya tadi untuk menghindari penyakit batuk pilek gitu ya, itu mungkin kita selalu harus pakai masker, selalu cuci tangan ya, setiap kemana-mana kita cuci tangan, menjaga jarak ya, seperti pencegahan COVID ya. Jadi ini yang pencegahan COVID juga sangat bermanfaat ya. Kemudian untuk mencegah penyakit diare misalnya, jadi pasien diabetes juga sering diare. Itu juga kita harus menghindari makan makanan yang
mentah misalnya, jajan-jajan misalnya yang ada mengandung esnya ya, nah, itu yang kurang higienis misalnya juga harus dihindari karena memang kita gampang terkena infeksi yang diabetes itu ya, jadi harus menghindari, itu kiat utama yang pertama ya. Kemudian yang kedua, vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga bagus ya. Ada juga sekarang ada suplemen-suplemen yang bisa meningkatkan imun ya. Misalnya ada berbagai merek tertentu ya yang untuk imun booster gitu ya, itu juga bisa diberikan. Atau vitamin B kompleks juga bisa meningkatkan untuk meningkatkan imunnya juga ya. Atau vitamin D ya. Vitamin D sekarang sedang booming juga banyak dipakai untuk meningkatkan imun seseorang ya, seperti juga pada COVID ya, ada vitamin D, vitamin C juga bisa kita gunakan. Tapi kalau vitamin C harus hati-hati karena dia bisa menimbulkan nyeri ke lambung ya. Kalau vitamin C itu kadar asamnya cukup tinggi. Jadi pada yang puasa untuk vitamin C biasanya kita tidak anjurkan. Jadi kita lebih anjurkan konsumsinya adalah ya, vitamin D ya. Jadi vitamin D itu juga berfungsi untuk mempertahankan dari sistem imun pada orang-orang yang sudah diabetes ya. Ya mungkin itu Dok. Baik dokter, terima kasih sekali dok atas jawabannya dok. Mudah-mudahan dari materi yang telah dokter berikan dan juga jawaban dari dokter bisa memberikan ilmu baru untuk kami dokter. Iya, terima Baik, kasih. baik dokter, sebelum meninggalkan Zoom meeting, sebaiknya kita foto bersama terlebih dahulu dokter. Untuk peserta Ya. yang lain diharapkan untuk on cam ya. Nanti kita akan screenshot. Baik, masih pada belum semua on cam, bisa dimohon untuk on cam. Udah? Belum semua? Ini belum semua, saya tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Sampai 56. Baik, boleh langsung foto bersama ya, yang sudah on cam. Baik, sudah ter-screenshot ya. Terima kasih Dr. Andri Reza Rahmadi, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, magister kesehatan, atas waktunya dokter. Ya, sama-sama. Ya, dokter. Dokter boleh dipersilahkan meninggalkan Zoom meeting, dokter, jika ada kegiatan, dok. Ya, baik. Terima kasih. Saya izin duluan. Sama, dokter. Sama. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita ada materi kedua, tiap-tiap kiat-kiat sehat berpuasa untuk ibu hamil yang akan dibawakan oleh Dr. Berlan Budiman, spesialis obstetri ginekologi. Dr. Berlan sudah tersambung, dokter? Sudah, Dokter Ilona. Dokter, terima kasih dok atas kehadiran dan kesempatannya dokter untuk berbagi informasi pada hari ini dok. Ya, insya Allah. Baik, dokter, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan CV Dr. Berlan terlebih dahulu. Saya akan screenshot terlebih dahulu, izin share, sebentar, share screen-nya. Baik, untuk Dr. Berlan Budiman, spesialis obstetri ginekologi, menyelesaikan pendidikannya tahun 2010 dari Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian beliau melanjutkan PPDS 1 Obsgin di Unpad pada tahun 2018, selesainya untuk lewat pekerjaan pada tahun 2011 sampai 2012, beliau bekerja di Puskesmas Lubuk Tapi, Bengkulu Selatan, dan di tahun 2018 sampai 2019 beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Empu Haji Daud Bintan, Kepulauan Riau. Saat ini beliau bekerja di RSUD Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Bina Sehat, dan Apotik Al-Mas'um Cibiru. Baik, saya akan share screen mengenai materi, mohon ditunggu.
Baik, Dokter Berlan, waktu dan kesempatan kami persilakan, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya dari Rumah Sakit Umum Bina Sehat, kepada Dr. Ilona sebagai moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, ibu-ibu hamil dan ibu-ibu tidak hamil yang sedang tidak puasa dan maupun yang sedang berpuasa. Kita ngobrol-ngobrol ringan sedikit ini tentang kiat-kiat sehat berpuasa untuk ibu yang sedang hamil ya. Kebetulan sekarang kan sedang bulan Ramadan, pasti pertanyaan ini sering banget muncul nih. Gimana sih, aman nggak sih puasa untuk ibu-ibu yang hamil? Ya, sekarang kita mulai ya. Kiat-kiat sehat berpuasa untuk ibu hamil. Bolehkah ibu hamil berpuasa? Oke, ini pertanyaan yang sering muncul nih kalau di bulan Ramadan ya. Oke, slide. Nah, sekarang hamil itu sendiri merupakan suatu kondisi yang fisiologis pada wanita, terutama yang sudah menikah tentunya ya. Terus kalau ada pertanyaan boleh tidaknya ibu hamil berpuasa, tentu boleh, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah kriteria ibu hamil yang boleh berpuasa. Tadi mungkin sudah disebutkan juga sama Dokter Andri ya. Ibu yang sedang hamil itu tidak boleh memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, batu ginjal. Kalaupun mau, ibu hamil itu harus dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya dan diizinkan oleh dokternya ya. Kemudian tidak dalam kondisi yang mual, muntah hebat ataupun sedang demam. Biasanya kondisi mual dan muntah hebat ini terjadi atau biasanya dialami pada ibu-ibu hamil trimester yang pertama ya, karena pengaruh hormon beta HCG. Jadi itu tidak bisa dihindari ya. Kalau ada mual muntah di trimester pertama itu agak sulit dihindari. Jadi sebaiknya ibu hamil itu tidak melakukan puasa di trimester pertama, sebaiknya. Tapi kalaupun gejala-gejala seperti mual muntah itu, karena gejalanya ini sangat subjektif bergantung dari kadar beta HCG-nya itu sendiri, karena tiap ibu hamil pasti berbeda-beda ya, tidak sama satu dengan yang lain. Jadi kalaupun kuat, kalaupun mau boleh, tapi tadi balik lagi disesuaikan dengan kondisi tubuh pada saat dia sedang hamil itu ya. Oke, yang ketiga adalah tidak memiliki riwayat persalinan yang prematur tentunya. Berat badan lahirnya rendah atau usia kehamilan pada saat persalinan sebelumnya tidak sampai aterm. Aterm itu dikatakan cukup bulan itu adalah 37 minggu. Itu paling minimal ya. Kemudian tidak ada memiliki riwayat obstetri yang buruk. Misalnya hamil-hamil sebelumnya, ini si ibu ini sudah hamil 4 kali, tapi anak hidupnya cuma satu, yang satu meninggal walaupun lahir atau keguguran sebelumnya ya. Sebaiknya tidak berpuasa untuk memaksimalkan nutrisi, memaksimalkan kondisi hamil pada saat ini. Oke, terus yang terakhir adalah merasa mampu berpuasa baik secara jasmani maupun rohani. Nah, merasa mampu ini harus benar-benar disesuaikan kondisinya ya. Jadi mampu dengan yang merasa mampu itu beda sekali ya. Jadi harus disesuaikan, pokoknya harus dikondisikan kehamilannya, puasanya juga ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang sering ditanyakan nih. Kalau puasa tuh ada efek buruknya nggak sih pada janin? Misalnya janinnya jadi cacat atau janinnya nanti begitu lahir berat badannya kurang atau ada apapun lah, jadi pecah ketuban atau jadi malah makin tidak baik ke arah janinnya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini nih kebetulan ada penelitian yang dilakukan pada wanita-wanita ras Asia di Birmingham, Inggris ya. Ini dilihat nih dari parameter di tabel-tabel ini, mungkin ibu-ibu bunda-bunda bisa lihat nih ya, dari beratnya, kemudian panjang bayinya, kemudian lingkar kepala. Meskipun berpuasa tidak ada hal yang signifikan yang membuat perbedaan antara ibu yang hamil berpuasa dengan ibu hamil yang tidak berpuasa. Oke. Kemudian dari berat badan bayi pun tidak berpengaruh banyak ya kalau dilihat dari penelitian di Birmingham ini. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga ada nih penelitian yang dilakukan di Belanda. Jadi bisa disimpulkan bahwa puasa itu tidak menyebabkan berat badan lahir rendah atau
bisa dibilang IUGR ya. Kalau masih di dalam kandungan kita bilangnya IUGR, intrauterine growth restriction. Terus tidak berpengaruh pada lama kehamilan. Jadi gara-gara puasa lahirnya jadi prematur, nggak ada juga. Terus yang saya cari di berbagai jurnal tidak ada yang menyebabkan kematian janin ya pada saat ibu hamil itu berpuasa. Terus nah ini lagi yang paling penting adalah tidak menyebabkan kelainan kongenital pada bayi. Oke, slide berikutnya. Ini juga ada studi pada penelitian yang lain ya, tidak ada tampak negatif yang ditimbulkan terhadap kondisi janin jika ibu berpuasa. Kemudian kalau ditanya sebenarnya puasa itu kapan sih paling aman untuk ibu hamil? Nah, yang paling aman ini sebenarnya adalah trimester kedua. Kenapa trimester kedua? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, ini ya trimester pertama itu adalah dari usia 0 sampai ke 14 minggu kehamilan ya. Itu yang tadi udah saya bilang bahwa di trimester pertama itu efek beta HCG-nya itu sedang tinggi, hormonalnya itu sedang tinggi. Biasanya ibu-ibu hamil itu muntahnya sedang hebat-hebatnya ya. Jadi aktivitasnya pun pasti menurun, makan jadi berkurang, minumnya juga jadi kurang bagus ya. Bahkan ada sampai kondisi-kondisi yang dehidrasi ya. Bisa dilihat dari yaitu tadi makan tidak mau, minum tidak mau, bisa terjadi sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu nih kalau seperti ini ya. Nah, kemudian di trimester kedua harus dipastikan nih. Nah, ini trimester paling nyaman nih sebenarnya untuk ibu hamil ya. Karena di trimester kedua ini biasanya gejala mual muntahnya sudah berkurang. Ya, ibu sudah mulai enak makan, sudah mulai enak minum, sudah mulai enak untuk tidur ya. Jadi biasanya trimester kedua ini ibu-ibu sudah mulai meningkat berat badannya. Jadi kalau ada pertanyaan nih, dokter kenapa ya saya hamil ini saya takut nih berat badan saya nggak naik, soalnya itu biasanya terjadi pada trimester pertama ya. Hal itu bisa dikatakan wajar asal range-nya sesuai, penurunan berat badannya itu harus sesuai ya. Terus yang trimester kedua ini biasanya ibu-ibu hamil sudah mulai meningkat berat badannya, karena itu tadi makannya sudah enak, kadar beta HCG-nya juga sudah turun ya. Terus nah ini trimester ketiga rahim semakin membesar. Ini biasanya progresif nih kenaikan berat badan ibu di sini. Janin juga meningkat drastis ya peningkatan berat badannya. Nah, tapi harus hati-hati nih Bunda ya, kalau di trimester ketiga ini makan itu tetap harus diatur. Biasanya kalau pada ibu hamil kita beda makannya sama orang-orang yang sedang tidak hamil ya. Gimana caranya? Biasanya porsinya disedikitkan, tapi frekuensinya makin sering. Biasanya kalau yang ibu-ibu yang tidak hamil itu makannya sehari 3 kali, yaitu standar lah ya orang kita ya, makan nasi sehari 3 kali. Kalau ibu sedang hamil biasanya porsinya disedikitkan, tapi frekuensinya makin sering. Biasanya bisa sampai 4 sampai 5 kali makannya. Ya, oke, slide selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana sih tips berpuasa yang aman dan nyaman pada ibu hamil? Jadi intinya begini, ini kita mungkin ngomongin puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu ya yang menjalankan sih umat Islam pastinya ya, umat beragama Islam. Jadi sebaiknya puasa itu kita belok sedikit ke arah agama sedikit ya. Jadi sebenarnya Allah itu tidak tidak mewajibkan ibu hamil untuk berpuasa, walaupun tidak juga jadi dosa kalau misalnya ibu hamil tetap berpuasa. Oke, itu yang pertama, itu prinsip yang harus dipegang ya. Nah, ini gimana nih tipsnya ya ibu hamil kalau mau puasa gimana nih tipsnya? Oke, yang pertama jangan melewatkan sahur. Ini esensial sekali ya. Jadi apa yang ibu makan untuk sahur itu adalah energi yang ibu akan dapatkan dari pukul sahur itu. Kita mungkin sekitaran jam 4 ya, jam 4:30 lah, sampai buka ya, berarti itu kurang lebih mungkin bisa 12 sampai 14 jam. Ini krusial sekali di sini. Jadi jangan coba-coba nih kalau ibu hamil mau puasa makannya cuma air putih aja, minumnya cuma air putih aja, atau cuma makan roti 1 slice ya. Jadi sangat penting sahur ini untuk ibu hamil, oke? Nah, terus
Atur yang kedua adalah atur konsumsi air putih di saat sahur dan berbuka. Ini penting sekali ya. Jadi air putih itu meningkatkan absorpsi ya dari vitamin-vitamin yang kita makan. Ibu hamil kan pasti makan asam folat ya, minum kalsium, minum penambahan darah. Nah, ini air putih ini sangat besar pengaruhnya untuk absorpsi vitamin-vitamin tadi ya. Terus pastikan konsumsi gizi seimbang. Sebenarnya kalau gizi seimbang pada ibu hamil dan ibu tidak hamil tuh intinya hanya berbeda di kalorinya ya. Jadi kalau untuk ibu hamil itu sebaiknya mengkonsumsi 1.400 sampai 1.600 kilokalori per hari. Ya, cuman tinggal ibu-ibu atur aja nih kira-kira kalau saya mau makan nasi 1 centong, itu dihitung aja kira-kira kalau 1 centong nasi itu berapa kalorinya. Terus kalau lauknya ibu mau pakai ayam, dada ayam, atau mau pakai telur, atau mau pakai ikan, tinggal dihitung aja tuh berapa nih kira-kira kalorinya. Oke, di situ bisa hitung-hitung sendiri lah. Yang penting sehari itu 1.400 sampai 1.600 kilokalori ya per harinya. Terus jangan juga lupa makan sayur, jangan juga lupa makan buah. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Terus, nah yang paling penting lagi, perbanyak konsumsi protein hewani, sayur, tuh tadi seperti saya sudah bilang ya, lemak dan karbohidrat. Kalau bisa, karbohidratnya ya adalah karbohidrat yang kompleks. Yang tadi mungkin Dr. Andri sudah sedikit bahas ya. Karbohidrat kompleks itu kita dapat dari, kalau ibu-ibu nanya yang terbaik, karbohidrat kompleks itu sebenarnya karbohidrat yang didapatkan dari nasi merah ya. Sekarang lagi sering banget dipakai untuk diet tuh nasi merah. Ya, nasi merah, kemudian ubi-ubian ya, kemudian roti gandum, itu bagus sekali. Kenapa? Apa bedanya sih karbohidrat yang kompleks sama karbohidrat yang sederhana ya? Kalau karbohidrat sederhana itu bisa kita dapat dari gula-gula yang kayak gula pasir gitu ya. Kemudian dari sirup. Nah, itu gula sederhana. Nah, kurang baiknya kalau gula sederhana itu dia bisa bikin kita cepat kenyang dan bikin kita cepat lapar. Berbeda dengan karbohidrat yang kompleks ya. Karbohidrat kompleks itu sebaliknya. Ya, dia jadi bisa bikin lama kita untuk lapar lagi. Ya, makanya itu biasanya karbohidrat kompleks seperti nasi merah itu bagus dikonsumsi untuk orang-orang ya, bukan hanya ibu hamil ya, orang-orang yang sedang melakukan diet ya, terutama untuk menurunkan berat badan. Nah, ini konsumsi asam folat dan zat besi secara teratur. Nah, ini yang paling penting banget nih ya. Biasanya ibu-ibu hamil itu, terutama di trimester pertama ya, itu selalu mengkonsumsi asam folat dan zat besi. Nah, tapi ini punya catatan tersendiri nih Bunda ya. Kalau konsumsi asam folat dan zat besi itu sebenarnya itu adalah suatu mikronutrien ya. Jadi konsumsi istilahnya tuh apa ya? Kebutuhan ibu hamil itu ada 2 ya. Ada makronutrients, ada mikronutrients. Kalau makronutrients itu yang biasa kita dapat sehari-hari dari karbohidrat yang tadi, vitamin dan sedikit lemak, juga protein ya. Kalau asam folat, zat besi ini adalah suatu mikronutrien yang bukan mengesampingkan fungsi dari asam folat dan zat besi ini, tapi yang paling penting justru adalah makronutrients itu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya di trimester pertama nih, aduh dokter saya belum bisa makan asam folat nih, vitaminnya belum saya makan, nggak apa-apa ya. Jadi yang paling penting adalah ibu harus masuk dulu nih makronutriensnya. Justru yang paling utama itu ya itu tadi, karbohidratnya harus masuk ya, terus proteinnya harus masuk, sedikit lemaknya itu juga harus masuk ya. Itu dulu yang penting. Nanti kalau sudah gejala mual muntahnya mulai berkurang, baru kita boleh mengkonsumsi asam folat dan zat besi ya, terutama zat besi ini yang bikin mual biasanya pada ibu hamil. Nah, ini tadi juga sudah dibahas nih. Saat berbuka, mulailah makan dengan porsi kecil. Nah, yang tadi saya bilang, jadi sebaiknya dihindari itu untuk memakan terlalu banyak ya, seperti sirup. Wah, biasanya kalau namanya orang buka itu nafsunya lagi tinggi-tingginya tuh pingin makan segala macam dimakan ya. Hindarilah gorengan, hindari terlalu banyak makan yang gula sederhana yang tadi saya bilang ya, mulai dari misalnya teh ya, atau teh pakai gula ya tentunya, teh atau sirup ya, sebaiknya itu ditunda dulu ya. Lebih baik buka dengan air putih dulu sebenarnya.
kalaupun mau jangan terlalu berlebihan jumlahnya. Oke. Nah, ini batasi. Yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah batasi konsumsi gula dan kopi ya. Jadi kopi itu mengandung kafein, bukan hanya kopi ya, ibu-ibu ya, Bunda. Jadi kopi dan teh itu ternyata mengandung kafein ya. Kalau kafein itu dia sebenarnya tidak baik untuk penyerapan terutama asam folat ya. Penyerapan asam folat untuk bayi nanti berikutnya. Jadi lebih baik dihindari. Kalaupun nih ternyata bunda-bunda ini dok saya nggak bisa nih kalau nggak minum kopi sehari, ya bolehlah dibatasi paling maksimal 2 sendok kopi per hari ya. Oke. Terus nah berikutnya adalah, nah ini aktivitas ini sangat sangat berpengaruh nih pada ibu hamil yang sedang berpuasa. Tentunya ibu hamil yang puasa dan harus bekerja di luar rumah, misalnya kerja apa kayak yang berat-berat ya, yang lumayan berat, yang butuh tenaga, yang butuh perhatian khusus, tentunya konsumsinya juga harus berbeda dengan yang, maaf ya, ibu hamil yang rumah tangga lah istilahnya, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini prinsip yang paling penting ya. Jadi selama berpuasa itu bukan berarti ibu hamil kehilangan nutrisi sama sekali ya. Namun hanya jam makannya saja yang mengalami perubahan. Biasanya ibu bunda nih kalau lagi hamil biasanya makannya pagi, siang, malam atau sore ya. Nah, sekarang mah hanya bergeser saja. Jadi jangan pernah dikurangi tuh jumlah kalorinya, jumlah cairannya ya, air putih terutama. Cuman bergeser kan ke subuh, ke saat sedang sahur, kemudian berbuka, dan kalau bisa dilengkapi 2 jam sebelum tidur, sebaiknya bunda makan lagi ya, sebaiknya makan makanan ringan lah ya. Yuk, berikutnya. Nah, ini prinsip utama gizi seimbang. Ini yang dibilang makronutrients yang saya bilang ya. Kebutuhannya tadi karbohidrat, kalau bisa karbohidrat kompleks ya, karbohidrat 50%, kemudian protein 30%, sisanya lemak. Dan nah ini paling penting sekali untuk merehidrasi ibu hamil ya. Yang pertama air 2 liter per hari. Jadi kalau kita pakai gelas itu, gelas kecil yang seukuran ini tuh mungkin itu 200 cc-an ya. Mungkin kita harus minum itu ukur-ukur aja lah sama bunda ya, bisa 8 sampai 10 gelas per hari, jangan kurang. Atau kalaupun mau, kita bisa beli botol yang gede-gede. Itu sekarang lagi musim kan, ada takarannya, ini 2 liter berapa nih harus habis dalam 1 hari. Seperti itu. Ini jangan dikesampingkan ya, karbohidrat, protein, lemak. Ini yang paling penting, daripada bukan mengesampingkan tadi ya, seperti asam folat, zat besi. Tapi kalau prinsip utamanya adalah makronutriensnya dulu yang diutamakan. Oke, ya berikutnya. Nah, ini ada hacknya nih ya. Kalau ibu-ibu hamil nih, ini bisa di capture nih ya. Gimana sih caranya supaya puasa kita tetap stabil nih selama hamil? Oke. Pertama nih, bangun tidur misalnya ibu hamil kalau suka minum susu dan buah, oke, bisa dimakan buah-buahannya. Sebaiknya buah-buahan yang banyak mengandung mineral ya, yang banyak mengandung air seperti buah pir ya, itu bagus untuk ibu hamil. Pokoknya banyak yang banyak mengandung air ya. Kemudian, nah ini ketika sahur makan dengan indeks glikemik yang rendah ya, tuh kan. Jadi saya bilang karbohidratnya karbohidrat kompleks. Supaya apa? Supaya ibu hamil ini tidak cepat kenyang dan tidak juga cepat lapar nantinya ya. Sebaiknya kalaupun terpaksa ya mungkin nasi putih jangan terlalu banyak ya, nasi putih. Kemudian kalaupun ibu hamil, ibu-ibu atau bunda-bunda ini suka dengan nasi merah, boleh diganti nasi putihnya dengan nasi merah atau dengan roti gandum atau dengan kentang ya. Itu lebih baik sebenarnya kadar karbohidrat kompleksnya. Oke. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah takjil berbuka puasa. Nah, jadi saya baca di berbagai literatur ternyata kurma itu bagus ya, banyak kandungan zat besinya, ada asam folatnya, ternyata ada juga B6-nya ya. Kalau
kalau untuk ibu hamil di trimester pertama ini vitamin B6 ini adalah vitamin yang sangat baik untuk mengurangi mual, bukan untuk menghilangkan ya, tapi untuk mengurangi mual. Dan ada juga tuh bubur kacang hijau ya. Kemudian, nah ini berikutnya adalah makanan saat berbuka nih ya. Nah kalau di sini boleh kita makan dengan makanan yang indeks glikemiknya tinggi ya. Kita harus makan protein juga tinggi, sayur juga supaya pencernaannya lancar ya, buang air besarnya juga lancar setiap hari ya. Nah ini sebelum tidur nih, makan makanan sebelum tidur ya. Kalau ibu-ibu masih sempat taraweh sebelum tidur mungkin 2 jam. Biasanya kalau ibu tidur jam 9, jam 10 habis taraweh bisa makan dulu ini nih, jus buah dan kacang-kacangan ya. Nah ini untuk cairannya ya. Berbuka puasa adalah 1 gelas saat berbuka ya, kemudian dijeda dulu ya sebentar, setelah itu 1 gelas lagi saat mengkonsumsi takjil. Nah ini saya ingatkan lagi, kalau bisa hindari yang jangan terlalu banyak nih, 1 gelas manisnya tuh oke lah 1, kalau 1 gelas manis misalnya mau makan, mau minum apa namanya tuh sirup boleh ya, tapi jangan terlalu sirupnya sampai mendominasi ya, jadi kurang minum air putih. Oke. Terus kemudian di malam harinya jangan lupa 1 gelas saat makan ya. Mungkin kalau ada kebiasaannya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang makan dulu baru sholat maghrib, ada yang takjil dulu sholat maghrib baru makan ya. Kemudian lanjut sholat isya dan taraweh ya. Nah ini bisa diatur juga nih, 1 gelas saat makan, 2 gelas setelah makan, dan 1 sampai 2 gelas sebelum tidur. Oke. Terus pada saat sahur, nah ini yang tadi paling krusial tuh ini ya. Pada saat sahur 2 gelas cukup ya, 2 gelas makan, 2 gelas ya yang kecil tadi yang 200 cc saya bilang ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau ibu-ibu ragu ya, aduh saya mau puasa apa enggak ya, jangan lupa untuk kontrol. Nah, ini ada antenatal care atau pemeriksaan kunjungan pada saat kehamilan ya. Nah, yang normal pemeriksaan ANC itu adalah dilakukan minimal 6 kali ya selama masa kehamilan. Nah, dibagi-bagi nih, seperti tadi saya bilang ya, per trimester. Trimester pertama itu dari 0 sampai 14 minggu kehamilan. Trimester kedua itu adalah setelahnya ya, 14 sampai 28 minggu kehamilan. Dan trimester berikutnya adalah trimester ketiga, yaitu 28 minggu ke atas sampai lahir ya. Ya, yang pertama trimester pertama nih pemeriksaan dokter 1 kali. Jadi jangan pernah ibu-ibu ini hamil hanya mengandalkan tes pack saja. Ini yang sering salah dari kita nih ya. Sering dok saya tes pack positif nih, udah jelas 2, udah pasti saya hamil. Nah, jadi gini, ada yang namanya tanda kehamilan yang pasti, ada tanda kehamilan yang tidak pasti. Kalau saya sebutkan dulu ya, tanda kehamilan yang tidak pasti itu salah satunya itu tadi tes pack ya. Tes pack itu bisa positif kalau kadar beta HCG-nya tinggi ya. Jadi kadar beta HCG tinggi itu biasanya, atau HCG itu kepanjangannya human chorionic gonadotropin ya. Memang biasanya terjadi pada ibu hamil ya, kalau hamil di usia-usia awal ya. Tapi tidak mengesampingkan juga ada penyakit yang lain di situ ya. Jadi belum tentu kalau tes pack-nya positif ibu itu sudah pasti hamil. Oke. Terus tanda tidak pasti yang kedua adalah mual muntah, katanya aduh ini saya udah tes pack positif terus ada mual muntah, udah pasti saya hamil ya. Jadi itu tanda yang tidak pasti. Tanda pastinya adalah harus dengan USG nih Bun. Makanya penting sekali USG di trimester pertama itu untuk apa? Yang pertama untuk mengetahui ya itu ibu hamil atau tidak, ini benar nggak ibu hamil atau tidak ya. Yang kedua itu untuk mengetahui letak kantung kehamilan ya. Jadi ada istilahnya hamil di luar kandungan ya. Nah, itu biasanya dideteksi nih di usia-usia kehamilan trimester awal ya, 13 minggu, 14 minggu ke bawah tadi. Jadi penting sekali USG di trimester pertama. Ya. Kemudian di trimester kedua 1 kali yang tadi saya bilang 14 minggu ke atas ya sampai 28 minggu, dan yang trimester pertama ini juga penting untuk mengetahui atau kita untuk screening awal, terutama di usia kehamilan 10 minggu 6 hari sampai 13 minggu 6 hari ya, untuk menyingkirkan kelainan-kelainan kongenital, misalnya ada Down syndrome, meskipun tidak hanya dari USG saja ya, tapi nanti mungkin ada
pemeriksaan yang lain seperti yang IPT seperti itu ya. Nah, ini yang trimester yang lebih penting lagi adalah trimester ketiga. Nah, trimester ketiga ini untuk apa sih USG? Sebenarnya USG di trimester ketiga ini untuk mengetahui nih posisi janinnya di mana ya, jumlah ketubannya cukup atau tidak, kemudian posisi ari-arinya bagaimana nih kira-kira kalau di trimester ketiga ini si bunda ini bisa lahir normal atau tidak ya. Ini paling penting juga ya selain trimester pertama tadi ya, misalnya posisi arinya menutupi jalan lahir, jangan sampai nanti pas mulas-mulas taunya perdarahan ya, jadi jangan datang sampai seperti itu. Kalaupun ternyata tidak bisa lahir normal, sudah didiagnosis dari awal, jadi tidak dipaksakan untuk lahir normal nantinya begitu ya. Jadi tidak kaget ibu ya. Jadi operasinya tuh harus direncanakan, tidak boleh tergesa-gesa ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga penting nih, perhatikan penambahan berat badan ibu hamil ya. Ibu harus bisa nih, IMT itu adalah indeks massa tubuh ya. Jadi ibu-ibu bisa ngitung caranya gimana, berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan ya. Nanti tinggal cari nih, ibu masuk ke golongan yang mana nih, status gizinya yang kurang atau kurus, atau ibu termasuk normal, atau ini biasanya dipakai BMI namanya, body mass index kalau bahasa Inggrisnya ya. Kemudian BB-nya lebih ya, overweight ya, berat badan lebih itu, atau yang obesitas biasanya indeks massa tubuhnya tuh lebih dari 30. Nanti tinggal ibu-ibu cari nih. Nah, nanti disesuaikan. Ini juga bisa di-capture ya ibu-ibu ya. Penting sekali ini untuk jumlah kenaikan berat badan tergantung trimesternya, trimester usia kehamilannya. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kapan ibu hamil harus menghentikan puasa? Jadi saya itu punya analogi seperti ini. Kalau orang yang tidak hamil itu hawa nafsunya adalah ingin segera cepat-cepat buka puasa. Berkebalikan dengan ibu hamil ya. Kalau ibu hamil itu justru kebalikan. Ingin menamatkan puasa padahal sebenarnya dirinya tuh sudah, kondisi tubuhnya tuh sudah tidak mampu lagi menanggung beban si puasanya itu ya. Nih, tanda-tanda bahayanya harus diperhatikan. Yang pertama, ada muntah berlebih. Ya, biasanya sih ini tadi yang saya bilang di trimester pertama ya. Sudah muntah berlebihan, sudah sampai lemas, sampai kondisi dehidrasi, lebih baik segera buka ya. Karena balik lagi ke prinsip agama Islam, kalau ibu hamil itu tidak diwajibkan berpuasa karena dianggap sama dengan ibu sakit, orang sakit ya. Jadi tidak diwajibkan berpuasa. Oke, terus ada nyeri kepala hebat, biasanya ini efek dari hipoglikemi ya, kalau orang yang kurang, jangankan ibu hamil ya, terutama ibu hamil di trimester ketiga ya, metabolismenya meningkat, kemudian aktivitasnya pun akan terasa berat karena bayinya juga makin besar ya. Bayangkan ibu-ibu bawa beban di perut bisa 2,5 sampai 3 kilo dibawa-bawa kemana-mana. Mau mandi dibawa, mau tidur dibawa, mau aktivitas di dapur dibawa ya. Biasanya sih efek hipoglikemi atau kurang glukosa biasanya ya. Terus ada pandangannya yang kabur ya, ini juga satu paket nih. Nah, ini yang paling penting nih, gerak anak berkurang. Kemarin kebetulan banget, kemarin saya ketemu pasien ya. Saya curiga karena dari usia sudah 37 tahun tapi masih hamil anak pertama. Dia datang dengan keluhan, aduh dok, ini gerak anak saya berkurang dari pagi. Kebetulan saya praktek sore. Alhamdulillah bayinya bagus, dan setelah saya tanya ternyata si ibu ini baru dapat bayi dari program bayi tabung setelah 8 tahun tuh. Kan ini sebenarnya tidak bijak juga ya. Sudah 8 tahun menikah, terus dapatnya ini bisa dibilang bayi mahal ya, karena sudah 8 tahun menikah, belum dikasih anak, pun sekarang sedang hamil besar, ternyata ya ini dipaksakan puasa. Jadi sebenarnya itu tidak bijak. Jadi harus, intinya kalau ibunda mau puasa pada saat hamil harus bisa mengukur diri, bisa mengukur untung dan ruginya. Ya balik lagi ke tadi, ini saya bilang hawa nafsunya orang hamil berpuasa tuh itu, ingin maksain puasa padahal sebenarnya badannya tidak mampu gitu ya. Oke, gerak anaknya berkurang, terus mules-mules apalagi nih kalau mules-mules mau lahiran ya.
Terus ada perdarahan ya. Perdarahan ini bisa terjadi di semua trimester, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Kalau sudah ada perdarahan, batalkan puasanya, kemudian segera periksa ke dokter ya. Berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan ya, wanita muslim yang sedang hamil boleh berpuasa selama tidak memiliki masalah kesehatan dan kehamilan. Terus yang kedua, puasa itu tadi sudah dijelaskan dari berbagai macam penelitian tidak menyebabkan gangguan pada janin. Kemudian yang ketiga, ibu dapat menghentikan puasa jika memiliki kondisi yang dapat mengganggu kesehatan ibu dan serta janin itu sendiri. Serta yang keempat, puasa aman dilakukan ibu hamil selama kondisi ibu dan janin serta kesehatan kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik. Ya, oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Ilona. Baik dokter, terima kasih atas materi yang telah dokter berikan. Jadi untuk ibu hamil di luar sana tidak perlu ragu lagi jika ingin berpuasa asal merasa mampu dan sehat. Tapi jika masih merasa ragu, boleh berkonsultasi dengan dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Bina Sehat. Seperti itu. Kita lanjut saja kali ya dok ke pertanyaan dok. Ya boleh, silakan Dokter Ilona. Terlebih dahulu dokter. Baik, ini ada pertanyaan dokter dari Ibu Irma Kusmiati, dokter. Pertanyaan untuk dokter Berlan, apakah batasan makanan ibu hamil dengan orang yang dengan riwayat diabetes itu sama seperti orang yang riwayat diabetes yang sedang tidak hamil, dokter? Lalu jika selama hamil tidak suka mengkonsumsi protein sama sekali, apakah cukup saja dengan vitamin, dok? Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau ibu hamil dengan diabetes itu penyebabnya belum bisa dipastikan apa sebenarnya ya, tapi ada yang mengkaitkan dengan peningkatan hormon estrogen, human placental lactogen namanya ya. Ada hormon-hormon yang sedikit kompleks kalau dibahas ya. Jadi kita bahas yang awamnya aja. Tentu saja kebutuhan ibu hamil dengan diabetes. Nah, ini jadi pertanyaan awal nih, kenapa harus dipaksakan ibu hamil yang sudah ketahuan diabetes kenapa harus puasa? Ya enggak? Jadi sebaiknya ya kalau sudah ketahuan nih ibu sedang hamil misalnya entah dia diabetes gestasional atau diabetesnya sudah bawaan, diabetes tipe 2 ataupun diabetes tipe 1 ya. Dari sebelum hamil dia sudah menderita diabetes. Jadi ya itu balik lagi ya, kenapa harus dipaksakan kalau ibu diabetes harus, apalagi dengan ibu hamil, jadi resikonya sudah double tuh, kenapa harus dipaksakan puasa ya. Jadi kalaupun memaksakan puasa sebaiknya kalau wajarnya sih tidak ya seharusnya, karena itu tadi resikonya pasti besar sekali ya, terjadi hipoglikemi pada ibu itu besar sekali, apalagi kondisi diabetes ya. Jadi kalaupun mau ia harus puasa memaksakan, sebaiknya disesuaikan nih, biasanya dihitung untuk masa tubuhnya seperti tadi ya, jadi disesuaikan. Tapi kalau saran saya sebenarnya sebaiknya ibu hamil dengan diabetes itu jangan berpuasa ya. Dan biasanya kalaupun kita menata laksana pasien dengan hipertensi dengan gestasional diabetes ya itu pasti harus dibatasi makannya. Sebenarnya porsinya juga harus dikurangin, tapi harus sesuai ya, jangan dikurangin nantinya malah jadi hiperglikeminya enggak, tapi hipoglikeminya malah kejadian. Jadi kalau ibu hamil dengan diabetes itu harus dikonsulkan dengan berbagai disiplin ilmu ya, terutama dokter penyakit dalam dan ahli gizi ya. Tapi saran saya sih kayaknya saya nggak pernah ketemu ya ada pasien yang ibu hamil dengan diabetes itu pun sudah beresiko, apalagi ditambah ingin puasa. Jadi kerja ya sih tidak melakukan puasa ya pada ibu hamil dengan diabetes gestasional atau diabetes bawaan dari sebelum hamil, seperti itu. Jadi pertanyaan keduanya apa, Dokter Ilona? Baik, sebentar.
Jika selama hamil tidak suka mengkonsumsi protein sama sekali, apakah cukup dengan vitamin saja, dokter? Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab tadi ya. Sebenarnya protein ibu hamil itu yaitu tadi saya sudah bilang di awal ada makro dan mikronutrients justru yang jadi masa sih ibu selama hamil tidak mau sama sekali mengkonsumsi, coba cari pilih-pilih makanan yang kira-kira kan banyak jenisnya nih, banyak variasinya ya, protein hewaninya, protein nabatinya. Kalau protein nabati kan bisa kita dapat dari tempe ya. Kalau ibu tidak suka tempe bisa diganti dengan tahu atau cari sumber protein nabati lainnya ya. Nah, yang paling penting lagi adalah protein hewaninya nih. Ya, protein hewani itu bisa didapat dari apa sih? Paling baik adalah dari ikan terutama ya, atau putih telur ya. Jadi sebaiknya jangan dihindari protein. Jadi lebih baik ibu Bunda ini lebih kira-kira apa nih yang saya bisa konsumsi ya. Masa dari semua itu dari ayam, dari telur, dari ikan, masa semuanya tidak suka kan? Jadi jangan gitu juga. Harus bijak juga untuk kebutuhan nutrisi bayinya. Jadi kalau ditanya sebenarnya vitamin aja cukup atau tidak, ya tidak ya. Karena ya itu tadi, kalau hanya mengandalkan vitamin saja berarti itu hanya mikronutriensnya saja kan. Kalau mikronutriensnya ia terpenuhi tapi yang utama justru makronutriensnya terutama proteinnya tidak terpenuhi, ya tidak baik juga untuk hamilnya. Jadi saran saya kalau ibu tidak suka pada satu jenis protein, cari jenis protein yang lain, kan banyak banget variasinya ya. Jadi jangan hanya terpaku pada misalnya sumber satu, wah ini sumber protein paling bagus nih putih telur yang direbus misalnya. Ya, bukan berarti ibu nggak boleh makan putih telur yang digoreng misalnya, atau tidak boleh makan dada ayam misalnya ya. Seperti itu. Jadi cari jenis makanan lain, sumber makanan protein lain ya. Jadi kalau ditanya hanya vitamin saja sebenarnya tidak cukup ya. Harus tetap karbohidrat, protein dan lemaknya seimbang gitu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dokter. Pertanyaan kedua dari Alessandra Slesha, bertanya kepada dokter Berlan. Izin bertanya dokter, apakah bisa pasien yang sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes, tetapi saat hamil mengalami diabetes gestasional dokter? Biasanya disebabkan oleh karena apa, dan kapan pemeriksaan yang terbaik untuk ibu hamil mengontrol dan mengetahui diabetes gestasionalnya dokter? Ya, jadi begini, diabetes gestasional itu, harusnya tadi dokter Andri ya, yang ini cuma saya bahas sedikit ya. Diabetes gestasional itu terjadi tadi yang saya bilang, sebenarnya kita tidak tahu penyebabnya apa ya. Tapi ada yang mengaitkan dengan tadi saya bilang human placental lactogen yang meningkat ya. Kemudian kadar estrogen dan kortisol yang meningkat. Nah, jadi kalau misalnya mau screening, kita lihat screening dulu nih, kira-kira ini kemungkinan nih saya kalau hamil akan ada kemungkinan ke arah diabetes. Jadi harus smart, harus pinter. Jadi ibu hamil tuh ya harus banyak tahu, harus curious, segala macam dicari ya. Biasanya penderita diabetes gestasional itu terjadi pada ibu-ibu yang mohon maaf ya, gemuk ya. Nah, harus curiga tuh ke arah sana. Kemudian punya riwayat gula di keluarganya. Misalnya ibunya atau orang tuanya ada yang penyakit gula. Nah, harus dicurigai ke arah sana. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ada riwayat nih kehamilan sebelumnya dia diabetes gestasional juga. Nah, itu harus kita lebih aware untuk ke arah kemungkinan hamil berikutnya adalah diabetes gestasional juga. Apa bahayanya? Sekalian kita bahas ya bahayanya. Bahaya dari orang ibu-ibu yang mengalami diabetes gestasional tuh ada bisa pada ibu, bisa pada janin ya, pada ibu terutama, yaitu tadi ada efek-efek samping yang jadi gampang lapar ibunya ya, terus kemudian berat badannya juga jadi bisa meningkat, dan dia bisa menetap nantinya setelah lahiran pun dia jadi tetap nih diabetesnya tidak sembuh, jadi berlanjut ya, jadi diabetes dapatan, diabetes tipe 2 ya. Nah, untuk bayinya sendiri apa? Biasanya dia makrosomia nih. Makrosomia itu berat bayinya biasanya kalau pada pasien diabetes dibatasi 4,5 kilo ya. Jadi kalau bayi besar tentu nanti persalinannya sulit ya, bisa terjadi distosia bahu atau bahkan bisa harus dilahirkan secara seksio sesaria karena terlalu besar bayinya. Nah,
Resiko apalagi nih pada bayi yang akan dialami biasanya nanti setelah lahir, bayinya itu tiba-tiba bisa hipoglikemi berat. Karena kenapa? Karena setiap hari di dalam rahim ibunya dia dikasih asupan nutrisi yang berlebih, ya enggak? Lewat plasenta terus dikasih gula. Ya, jadi dia keenakan, makanya berat badannya besar. Begitu lahir, begitu aliran plasentanya diputus, kaget dia. Ya, di stop semuanya, makanya dia cepat lemas si bayinya. Itu yang paling berbahaya. Terus kemudian tadi, aduh saya jadi lupa nih kepanjangan. Apa Dokter Ilona berikutnya tadi? Baik, sebentar dokter. Kapan pemeriksaan terbaik dok untuk diabetes tersebut? Ya, biasanya pemeriksaan untuk diabetes itu dimulai pada trimester 2 ke 3 ya. Kalaupun sudah ternyata kadar gulanya tinggi nih, ya harus dikonfirmasi lagi ya dengan pemeriksaan yang lain, dengan HbA1c juga. Dan sebaiknya ini tidak dikelola sendiri oleh dokter kandungannya, ya harus balik lagi ke dokter gizi. Jadi perbaikan untuk ibu hamil dengan diabetes itu ada dua cara. Cara alamiahnya adalah dengan perubahan gaya hidup tentunya, ya makanan yang kita makan, aktivitas yang kita jalani, ya yang berikutnya adalah dengan intervensi obat-obatan tentunya ya. Dan ini kita tidak bisa obatin sendiri nih kalau ada kalau ada diabetes gestasional, maaf. Ya, dan harus hati-hati sekali, diabetes gestasional ini jahat pada bayi terutama ya. Bahkan ada literatur juga yang bilang sebaiknya kalau sudah usia 34 minggu kehamilan itu kontrolnya harus benar-benar ketat ya. Kita harus kasih penjelasan kepada ibu ya, pergerakan bayi harus benar-benar terus dirasakan karena banyak sekali penderita diabetes gestasional ini yang kehilangan bayinya ya, atau IUFD tiba-tiba mendadak di dalam kandungannya karena ya itu tadi kita tidak bisa menyepelekan nih kalau sudah ada diabetes gestasional ya. Jadi harus benar-benar aware sama kehamilannya, kita ajak kerjasama ibunya untuk terus merasakan gerak bayi, kontrolnya pun sudah tidak bisa di bidan kalau sudah ada diabetes ya. Udah harus ke dokter spesialis. Kalau perlu USG feto-maternal ya. Jadi dilihat lebih detail lagi semuanya, aliran darahnya segala macamnya. Seperti itu ya. Jadi balik lagi kalau tata laksananya bisa yang konservatif ya. Konservatif itu yang perubahan diet, perubahan aktivitas dan obat-obatan ya. Jadi biasanya ketahuannya sih di trimester kedua dan ketiga ya, di screeningnya ya, pemeriksaan gula darahnya. Seperti itu Dokter Ilona. Terima kasih dokter. Mungkin pertanyaan terakhir ya dok, satu kali lagi dok. Pertanyaan terakhir dari Prihatin dari Garut dok, bertanya kepada Dokter Berlan mengenai ANC tadi dok. Kan pemeriksaan USG itu bisa sampai 4-6 kali. Kalau dilakukan pemeriksaan USG lebih dari 6 kali, apakah ada efek samping pada janin dokter? Nah, ini yang Mbak, ini juga yang jadi sering pertanyaan. Kadang maaf ya, ibu-ibu yang kurang informasi ini jadi takut karena USG karena dianggapnya mungkin sama seperti foto ronsen yang ada efek radiasinya ya kalau nggak salah. Jadi kalau USG itu aman Bunda sebenarnya, untuk USG berapa kali pun sebenarnya aman karena yang dimanfaatkan adalah efek balik gelombang, bukan dari paparan radiologi. Beda kalau kita melakukan foto ronsen misalnya di trimester pertama. Nah itu harus hati-hati ya. Kalau USG sih tidak ada yang penelitian selama ini tidak ada yang bilang USG itu menyebabkan kejahatan pada janin. Jadi kalaupun mau sering setiap bulan juga tidak masalah sebenarnya ya kalau untuk dilakukan USG ya, karena prinsipnya dia adalah gelombang yang dibalikkan gitu, bukan radiologi ya, bukan sama seperti ronsen, tidak. Jadi tidak menyebabkan efek kecacatan pada janin gitu. Baik dokter, terima kasih sekali atas materi dan tanya jawabnya dokter. Terima kasih Dokter Ilona. Untuk akhir sesi mungkin kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Mangga, silakan. Lainnya dimohon untuk on cam, kita akan capture untuk foto bersama sebelum Dokter Berlan meninggalkan Zoom meeting. Satu, dua. Baik, sudah. Terima kasih Dokter Berlan atas kesempatannya dokter. Sama-sama Dokter Ilona, terima kasih, sehat-sehat semua. Ibu yang hamil sedang puasa maupun tidak puasa, teteh-teteh dari Rumah Sakit Bina Sehat.
Akan terima kasih banyak kesempatan dan waktunya ya. Ya. Mau keluar dari Zoom, dokter? Ya, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya acara masuk ke quiz ya, yang ditunggu-tunggu. Kita ada door prize, ada uang tunai total Rp1 juta yang akan dibagikan kepada peserta terbaik yang memberikan pertanyaan dan juga yang menjawab quiz terbaik pemenang 1, kedua, dan ketiga. Untuk acara quiz akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih, dokter. Kita akan masuk ke acara quiz. Boleh silakan yang ada di
Bagi rekan-rekan yang belum join ke slido.com, mangga ditunggu, bisa klik slido.com, masukin kode dengan nomor 690949. Kita tunggu 3 menit lagi ya untuk join kuisnya biar bisa dimulai. Yang belum join boleh silahkan langsung join aja. Boleh kita mulai aja ya untuk kuisnya.
Terima kasih kepada para pemenang 1, 2, 3. Untuk kepada pemenang boleh kontak IG Dinas Sehat sama di grup WA. Boleh dikontak untuk juara 1, juara 2, dan juara 3-nya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini sampai selesai. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan terbaik nanti kita akan umumkan di IG Dinas Sehat. Jangan lupa untuk cek IG kami ya. Terima
Terima kasih.